Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, uhayikum bitahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga alhamdulillah zuhur hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita secara berjamaah, yaitu melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita dalam kebaikan dan ketaatan. Sebagaimana Allah memberikan kepada kita kesehatan, sebagaimana Allah memberikan kepada kita rezeki, sebagaimana Allah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, dan yang terpenting dari semua nikmat-nikmat itu Bapak Ibu sekalian, mintalah kepada Allah nikmat istiqamah di jalan Allah. Apa itu istiqamah, Ustaz? Istiqamah itu ialah segala sesuatu yang berbentuk kebaikan dan ketaatan di jalan Allah yang Anda diizinkan oleh Allah untuk terus melakukannya dan terus mengerjakannya. Itu namanya istiqamah. Ada orang yang menginginkan keistiqamahan, tapi Allah belum tentu mengizinkannya, Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang kemudian mau kebaikan, tapi Allah belum berikan izin untuknya. Itulah kenapa para ulama selalu mengatakan, mintalah kepada Allah at-taufiq was-sadad. Apa itu at-taufiq? Ini penting Bapak Ibu sekalian. Itu saya jelaskan pada muqaddimah ceramah saya. Taufiq, Bapak Ibu sekalian. Sekarang Anda sering mendengarkan penceramah mengatakan, semoga Allah memberi kita taufik dan hidayah. Apa itu taufik? Kita sering mendengarkan penceramah mengatakan, semoga Allah memberikan taufik kepada Bapak. Apa taufik itu? Taufik, Bapak Ibu sekalian, diambil dari bahasa Arab yang berawal dari sumber kata wafaqa. Kalau kemudian kita rumuskan dalam 3 mujarrad, wafaqa. Lalu kemudian kita ambil rubainya, wafaqa yufaffiqu taufiqan. Wafaqa yuwaffiqu taufiqan, itu berarti dalam bahasa Arab sesuai, cocok. Apa yang cocok, Ustaz? Apa yang sesuai? Yang cocok kemauan manusia berbuat kebaikan dan adanya izin dari Allah. Ini yang dinamakan taufik. Keinginan manusia berbuat baik, lalu kemudian Allah izinkan kebaikan itu terjadi, maka itu yang dinamakan taufik. Saya datang dari Makassar, Bapak Ibu sekalian. Saya tur Jawa. Kemarin di Surabaya saya ceramah di 5 titik, di Surabaya dan Sidoarjo. Saya kemudian datang ke Malang, lalu kemudian ingin ceramah di tempat ini. Dari 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, saya tahu bahwa saya akan ceramah di sini. Niat saya berdakwah di tempat ini, di Masjid Brigjen Sugiono ini, di kantor Balai Kota Batu ini. Saya datang untuk kemudian berceramah. Niat saya baik, Bapak Ibu sekalian, tapi Allah belum tentu mengizinkan niat ini terjadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan niat ini terjadi, pamflet ini di-share berapa hari yang lalu. Lalu kemudian ini terjadi. Alhamdulillah hari ini saya berdiri depan Bapak Ibu sekalian. Inilah namanya saya alhamdulillah dapatkan taufik dari Allah untuk bisa melaksanakan kebaikan ini. Maunya kita berbuat baik dan ada izin dari Allah untuk kebaikan itu terjadi. Itulah kenapa Allah mengatakan dalam Al-Insan, kata Allah dalam surah Al-Insan di juz ke-29, "Wa ma tasyauna illa", kalian tidaklah kalian menginginkan sesuatu itu terjadi, illa ayyasha Allah, kecuali yang akan terjadi apa yang dimaukan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah. Manusia berkeinginan, Allah berkeinginan, enggak ada yang terjadi kecuali keinginan Allah. Manusia mau sesuatu terjadi, Allah juga mau sesuatu terjadi. Tidak ada yang terjadi kecuali maunya Allah. Karena Allah kalau mau segala sesuatu terjadi, sederhana Bapak Ibu sekalian. Dia cuma mengatakan kun fayakun. Yasin, 2 ayat terakhir, sebelum terakhir Allah mengatakan, innama amruhu idza arada syai'a. Bukankah Allah mengatakan innama amruhu, sungguh perkara di sisi Allah, idza arada syai'a, kalau Allah mau itu terjadi. Kalau Allah mau segala sesuatu terjadi. Allah mau turunkan hujan, terjadi. Tadinya panas, tiba-tiba hujan. Tadinya dikatakan musim kemarau, tiba-tiba hujan. Kalau Allah mau terjadi Bapak Ibu sekalian. Innama amruhu idza arada syai'a, kalau Allah mau segala sesuatu terjadi, ayyakula lahu, Allah cukup katakan kun fayakun. Kun fayakun, terjadi. Gak punya anak 14 tahun, gak punya anak 15 tahun, bahkan mungkin 20 tahun, bahkan mungkin ratusan tahun seperti Zakaria. Kalau Allah mau terjadi. Zakaria itu ratusan tahun, istrinya sudah mandul, haidnya sudah berhenti, sudah dikategorikan menopause. Zakaria rambutnya sudah beruban. Kata Zakaria dalam surah Maryam,
Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Ya Allah, aku ini sudah lemah. Washta'ala ar-ra'su shayba. Rambutku sudah putih semua ya Allah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tidak pernah bosan berdoa padamu, minta keturunan ya Allah. Berikan padaku anak agar dia bisa menggantikan posisiku, bisa melanjutkan dakwahku. Lalu kemudian curhatnya Rasulullah berlanjut ketika dia mengatakan, ya Allah, rambutku sudah putih, tubuhku sudah melemah, dan aku tidak pernah bosan berdoa kepadamu. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Dan aku takut kepemimpinan setelahku. Aku takut siapa yang akan melanjutkan setelah ini ya Allah. Wa kanat imraati aqira. Sedangkan istriku seorang wanita yang mandul. Aqira, tidak bisa punya anak, Pak. Lalu kemudian Zakaria mengatakan, fahabli min ladunka waliya. Maka ya Allah, berikan padaku anak. Dan ini tiap hari didoakan Zakaria. Sampai puluhan tahun belum dikasih anak. Ratusan tahun belum dikasih anak. Sampai rambutnya satu persatu putih belum dikasih anak. Semuanya memutih belum dikasih anak. Tulangnya sudah mulai keropos belum dikasih anak. Terakhir Bapak Ibu sekalian, baru kemudian Allah jawab doanya. Tadi dia mengatakan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku tidak pernah bosan berdoa padamu. Terus dia minta. Bahkan semakin mustahil, semakin tidak mungkin, semakin kencang doanya, semakin keras doanya, semakin terus menerus doanya, semakin ditambah doanya. Inilah rumus kehidupan. Ketika semakin mustahil sesuatu terjadi, semakin besar kekuatan Allah di hadapanmu Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah mengandalkan kekuatan diri kita. Karena demi Allah Bapak Ibu sekalian, kekuatan manusia sebesar-besarnya terbatas. Kerajaan manusia sehebat-hebatnya terbatas. Tapi kekuatan Allah tanpa batas. Kemahabesaran Allah tanpa batas. Kekuatan Allah tanpa batas. Manusia selalu berbatas, tapi Allah selalu tanpa batas. Manusia selalu berfikir dengan akal fikirannya, tapi Allah selalu memberikan segala sesuatu di luar akal fikiran manusia. Zakaria punya anak setelah usia ratusan tahun. Maka kemudian Allah jawab, ya Zakaria inna nubashshiruk. Setelah Zakaria berdoa, lalu kemudian dia mengatakan, fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, karuniakan padaku seorang anak, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang bisa mewarisiku dan mewarisi keturunannya Yaqub. Waj'alhu rabbi radiyya. Jadikan anakku hamba yang kau ridhai ya Allah. Berkata Allah, ya Zakaria inna nubashshiruk. Hai Zakaria, sekarang kami berikan padamu kabar gembira. Beritahu Pak, pada seluruh saudara-saudara Anda yang mungkin sudah puluhan tahun belum punya anak, jangan putus asa. Allah masih mampu memberikan kepadanya anak Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang mustahil. Bahkan kalau dia sudah sangat tua sekalipun, Allah akan bisa memberikan kepadanya keturunan. Allah maha mampu Bapak Ibu sekalian. Lihat Zakaria, ketika kemudian Allah mengatakan, inna nubashshiruk, kami berikan padamu kabar gembira, bigulam, dengan datangnya seorang anak laki-laki. Ismuhu Yahya, kami yang namakan Yahya. Laki-laki Yahya. Padahal Zakaria cuma minta, ya Allah berikan padaku keturunan. Dia tidak minta, ya Allah nanti kau kasihkan nama, ya Allah, tidak. Tapi Allah kasihkan bonus. Bonusnya Allah kasihkan nama langsung. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kami enggak pernah berikan nama seperti Zakaria sebelumnya. Coba bayangkan bonusnya, Allah yang kasih nama. Kalau kita kan semuanya yang ngasih nama bapak kita. Kalau Zakaria, anaknya Yahya, itu pilihan nama dari Allah. Sudah cukup Ustaz? Belum. Allah jadikan dia nabi. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Tapi Zakaria masih ragu Bapak Ibu sekalian. Wajar, dia manusia, dia punya akal fikiran, dia berfikir. Lalu kemudian dia mengatakan, qala rabbi anna yakunu li gulam. Ya Allah, bagaimana mungkin aku punya anak? Wa kanat imraati aqira. Sedangkan kau tahu ya Allah, istriku mandul. Dan istriku sudah berhenti haidnya, menopause.
Wa kanat imraati 'aqiran wa qad balagtu minal kibari 'itiyya. Dan engkau tahu ya Allah, aku ini laki-laki yang sangat lemah sekarang, gak bisa ngapa-ngapain ya Allah. Bagaimana mungkin istriku punya anak? Apa kata Allah? Qala kadzalik. Begitulah wahai Zakaria. Qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Begitulah Zakaria. Ketika Allah Tuhanmu mau sesuatu itu terjadi, maka itu akan mudah terjadi. Lalu kemudian Allah mengambilkan contoh. Wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a. Bukankah Zakaria, saya menciptakanmu wahai Zakaria dari tidak ada menjadi ada, itu mudah bagi saya. Apalagi kalau kamu sudah ada, istrimu sudah ada, saya tinggal tiupkan ruh di dalam istrimu, di dalam rahim istrimu, tentu itu jauh lebih mudah. Bukankah menciptakanmu dari tidak ada menjadi ada mudah, apalagi hanya meniupkan ruh di dalam rahimnya istrimu. Lalu kemudian Zakaria menerima itu. Maryam lain cerita. Lalu kemudian ketika Maryam melahirkan Isa tanpa suami, datanglah orang-orang berbondong-bondong. Bapak Ibu sekalian, dua kisah ini ada dalam surah Maryam. Zakaria, Maryam. Setelah Allah membuka kisah surah Maryam dengan kisah Zakaria, kalau Anda buka surah Maryam, awalnya Anda akan menemukan kisah Zakaria. Lalu Allah berpindah dari kisah Zakaria, berpindah wadhkur fil kitabi Maryam. Ingatkah kalian tentang kisah seorang wanita namanya Maryam? Satu-satunya surah dalam Al-Quran diambil dari nama perempuan, Maryam. Tidak ada surah dalam Al-Quran yang diambil dari nama perempuan kecuali Maryam. Apa yang kemudian menjadi hal yang hebat, dia bisa punya anak tanpa suami. Dia mengatakan pada Allah, bagaimana mungkin aku punya anak ya Allah? Lam yamsasni basharu wa lam aku baghiya. Aku tidak pernah disentuh laki-laki dan aku bukan wanita yang hina. Wanita yang hina ini yaitu yang menjual dirinya, Bapak Ibu sekalian. Dia mengatakan, saya tidak pernah tersentuh oleh laki-laki manapun. Bagaimana mungkin aku punya anak ya Allah? Coba bayangkan. Tapi kalau Allah punya mau, Bapak Ibu sekalian, yang tidak mungkin jadi mungkin. Allah tiupkan ruh Nabi Isa alaihissalam ke dalam perutnya ke dalam perutnya Maryam. Nabi Isa tidak punya ayah, Bapak Ibu sekalian, dan ini terjadi. Saudara sekalian, apa yang kemudian terjadi? Allah berikan mukjizatnya kepada Nabi Isa. Ketika kemudian Maryam menggendong putranya, dikerumuni dia oleh para orang-orang terdahulu ketika itu yang hidup bersamanya, mendatangi Maryam lalu mengatakan, Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun, saudara wanitanya Harun, Maryam yang dimaksud. Ma kana abuki imra'a saw'. Bapakmu itu orang baik-baik, bukan orang buruk. Wa ma kanat ummuki baghiya. Dan ibumu bukan wanita yang terhina. Kenapa kamu melakukan ini? Dituduhnya Maryam melakukan perbuatan zina, Bapak Ibu sekalian. Diam Maryam, Pak. Gak tahu mau ngomong apa. Tapi Allah selalu punya cara. Gimana cara Allah? Tiba-tiba Allah jadikan Isa yang digandongnya berbicara. Qala inni abdullah ataniyal kitab waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kunt. Coba bayangkan, ketika Maryam sudah bingung mau ngapain, Bapak Ibu sekalian, ditanya, dituduh berzina, orang datang semua mengerumuninya. Hei, bapakmu orang baik-baik, ibumu orang baik-baik, kenapa kamu kemudian punya anak di luar pernikahan? Karena orang tidak tahu, dia kemudian tidak percaya kalau dia melahirkan dan tidak punya suami. Orang tidak percaya, Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba Allah jadikan Isa berbicara. Digendongan, Bapak, baru keluar ini bayi, baru lahir. Tiba-tiba Isa berbicara. Qala inni abdullah. Hei semuanya, saya ini hamba Allah. Ataniyal kitab. Saya diberikan Alkitab, Injil. Waj'alani nabiyya. Allah jadikan aku nabi. Waj'alani mubaraka aynama kunt. Dan Allah jadikan di mana saja aku berada, keberkahan berada di sekitarku. Diam semua orang, Bapak Ibu sekalian. Ini hal yang selanjutnya. Kalau Allah mau, manusia tidak mau, terjadi maunya Allah. Allah mau Zakaria yang sudah tua, istrinya mandul, Allah mau dia punya anak, terjadi. Allah mau ketika Maryam
kemudian tidak pernah disentuh laki-laki manapun. Allah mau dia melahirkan Isa, terjadi. Padahal tidak pernah disentuh laki-laki manapun. Disentuh tidak pernah, apalagi berzina Bapak Ibu sekalian. Disentuh, gak pernah tersentuh kulitnya dengan laki-laki manapun. Tapi Allah mau terjadi. Lalu Allah jadikan Isa berbicara di hadapan orang seakan dia melindungi ibunya dari tuduhan-tuduhan kotor, tuduhan-tuduhan zina yang dituduhkan dari kaum-kaumnya yang ada ketika itu. Itu kalau Allah mau Bapak Ibu sekalian. Sengaja saya angkat dua kisah ini. Nah, masih banyak kisah-kisah yang lain. Yusuf dilempar ke sumur, bersabar. Lalu kemudian Allah mau dia jadi Perdana Menteri di Mesir. Terjadi Bapak Ibu sekalian. Masuk penjara, keluar penjara. Lalu kemudian Allah angkat derajatnya, Allah muliakan hidupnya Yusuf. Setelah dia bersabar, dituduh menzinahi istri raja, dimasukkan ke penjara. Dia bersabar, bahkan dia mengatakan penjara lebih baik daripada aku harus terfitnah dengan kehidupan dunia yang begitu dahsyat, dengan fitnah-fitnah dunia. Lalu kemudian dia berada, apa yang mengeluarkannya? Mimpi. Anda pernah bayangkan ada orang bisa jadi Perdana Menteri hanya gara-gara mimpi? Anda pernah bayangkan ada seorang yang punya kaum yang diajak untuk kemudian kabur dari raja yang sangat zalim dengan seluruh kekuatannya, dengan seluruh persenjataannya. Anda pernah bayangkan bahwa sejarah mencatatkan Musa yang tidak punya senjata, Musa yang hanya kabur, Musa yang hanya ingin berlari dari Fir'aun, dan ternyata menghancurkan raja yang sangat kafir ini, raja yang mengaku Tuhan ini, hanya dengan sebuah tongkat. Pernah nggak Anda bayangkan ada orang punya tongkat yang dipakai hanya untuk bersandar, dipakai untuk kemudian memberikan makan kambingnya dan hewan-hewannya. Lalu kemudian tongkat itu, dia tidak pernah bayangkan tongkat itu yang kemudian menghancurkan seluruh Fir'aun dan kerajaan-kerajaannya dan seluruh pasukannya. Tongkat, Pak. Kalau Anda ditanya Fir'aun itu matinya gimana Ustadz? Gimana matinya? Tongkat. Bukankah Allah tinggal mengatakan wadrib bi'asakal bahar, dan itu terjadi ketika Musa sudah tidak punya jalan lain. Ketika sudah tidak ada jalan keluar Bapak Ibu sekalian, Musa berlari berjalan ingin kabur dari Fir'aun. Subhanallah, apa yang terjadi dikisahkan dalam Al-Quran. Semua kisah yang kami ceritakan ini ada dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Silakan dibuka. Lalu kemudian Musa berjalan, sampailah kemudian di depannya ada lautan, di belakangnya Fir'aun yang semakin dekat. Nah, dengan kuda-kudanya, dengan semua tentaranya. Kali ini Fir'aun mengatakan, semua tentaraku, ikutlah kalian, kita mengejar Musa dan kita menghabisi semua pengikut Musa. Maka semuanya diutus ikut mengejar Musa dan kaumnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Fir'aun bersenjata lengkap dengan semua pasukannya. Musa yang hanya jumlahnya sedikit, kemudian tidak bersenjata, berada di antara dua pilihan. Depannya lautan, belakangnya Fir'aun yang semakin dekat mengejarnya. Berkata salah seorang kaumnya Nabi Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, hancurlah kita, akan binasa kita, akan mati kita. Depan kita lautan, belakang kita Fir'aun. Kata Musa, lihat, Musa belum tahu jawabannya Pak, belum tahu caranya, dia nggak tahu solusinya apa, tapi dia yakin dia punya Allah yang kalau Allah mau segala sesuatu terjadi, terjadi. Apa kata Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak kaumku, tidak perlu khawatir, ada Allah yang akan memberikan aku petunjuk. Padahal Musa juga tidak tahu apa petunjuknya Bapak Ibu sekalian. Dia tidak tahu bagaimana menyeberangi lautan yang luas, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi Fir'aun yang lengkap senjatanya. Ternyata sederhana sekali cara Allah melindungi hamba-hambanya. Cara Allah kalau Allah sudah mau terjadi sesuatu sederhana. Allah tiba-tiba wahyukan pada Musa. Kata Allah, ya Musa, wahai Musa, wadrib bi'asakal bahar, wadrib, pukulkan coba tongkatmu, bi'asak, tongkatmu yang kau pakai. Yang kata Musa ketika dalam surah Taha ditanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Kata Musa, qala hiya asaya atawakkau 'alaiha, ini tongkat aku pakai bersandar ya Allah. Wa ahushu biha ala ghanami, aku pakai untuk menarik ranting-ranting pohon supaya daun-daunnya jatuh lalu kemudian dimakan oleh kambing-kambingku. Coba bayangkan, dia tidak pernah bayangkan tongkat yang dipakai untuk bersandar, tongkat yang dipakai untuk memberi makan hewannya, domba-dombanya dan seterusnya, itu yang membelah lautan, itu yang menghancurkan Fir'aun dengan semua kerajaannya. Jadi kalau Anda punya Allah, Anda punya semuanya. Kalau Anda kehilangan Allah, Anda kehilangan semuanya. Sehebat apapun Anda, sekuat apapun Anda, sekaya apapun Anda, sebesar apapun kerajaan Anda, kalau Allah
hilang dari hidupmu, maka hilang semuanya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Allah ada dalam hidupmu, maka aman semuanya, dijaga semuanya, terjaga semuanya. Maka milikilah Allah, dekatilah Allah, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu, maka Allah akan selalu mengasihimu, maka Allah akan selalu bersamamu. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengarkan ini Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini menutup ceramah kita hari ini. Dengarkan ini. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ihfazillah yahfazka. Perhatikan ini 5 nasihat Rasulullah kepada sahabatnya, para sahabatnya, khususnya kepada sahabatnya yang mulia. Lalu dia mengatakan, ihfazillah yahfazka. Kata Rasulullah SAW, jagalah Allah, ihfazillah yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tijahak. Jagalah Allah, maka Allah akan kau dapati selalu bersamamu di setiap keadaanmu. Ketika kau jaga Allah dalam keadaan senang, Allah akan datang dalam keadaan susah. Ketika kau jaga Allah dalam keadaan susah, Allah akan membersamaimu dalam keadaan senang. Itulah orang-orang yang selalu menjaga Allah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan selalu membersamaimu. Wa idza sa'alta, nasihat yang ketiga, jika engkau meminta, fas'alillah, minta saja sama Allah. Orang yang minta sama Allah enggak akan kecewa Bapak Ibu sekalian. Jangan bersandar sama wali kota, jangan bersandar sama gubernur, jangan bersandar sama presiden, karena mereka manusia. Jika Anda memperbanyak meminta kepadanya, Anda akan kecewa Bapak Ibu sekalian. Tapi mintalah kepada Allah, apapun itu Bapak Ibu sekalian. Harta, rezeki, istri yang salehah, anak yang saleh, keturunan yang saleh dan salehah. Lalu kemudian Anda minta rumah tangga yang saleh dan salehah, Anda meminta orang tua yang saleh dan salehah, Anda minta rezeki jabatan yang saleh yang diberkahi. Minta sama Allah. Allah Maha Kaya Bapak Ibu sekalian. Bahkan berkata para salaf, seandainya kamu kehilangan sendal dari masjid, maka mintalah sendal itu pada Allah. Karena duniamu ini Allah yang penuhi, apalagi akhiratmu Bapak Ibu sekalian. Sendal, kata para salaf, kalau kamu kehilangan, ikhlaskan dan minta lagi sama Allah, maka engkau akan dapat lagi sendal yang baru, dan itu datangnya dari Allah. Kita tidak Bapak Ibu sekalian. Ketika kita kehilangan sesuatu, yang kita fikirkan bagaimana cara menggantinya. Bahkan sebahagian kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Na'udzubillah min dzalik. Semua yang haram dilakukan untuk mengembalikan yang kemudian sudah didapatkan dari jalan yang tidak benar. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Idza sa'alta fas'alillah. Kata Allah, kata Rasulullah, jika kau meminta, minta saja hanya pada Allah. Wa idza ista'anta, nasihat yang keempat. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau bergantung, jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya pada Allah. Jagalah Allah, nasihat yang pertama, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah di setiap keadaanmu, maka Allah akan selalu membersamaimu. Nasihat yang kedua, idza sa'alta, jika kau meminta sesuatu, fas'alillah, mintalah sama Allah. Wa idza ista'anta, jika engkau meminta pertolongan, fasta'in billah, mintalah pertolongan itu pada Allah. Itu yang selalu kita katakan dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, ista'ana yasta'inu, minta pertolongan. Ya Allah, tolong hambamu dari utang-utang. Ya Allah, tolong hambamu dari kekurangan harta. Ya Allah, tolong hambamu yang belum memiliki pasangan. Ya Allah, tolong hambamu yang belum memiliki keturunan. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ya Allah, tolong hambamu dari fitnah-fitnah kehidupan, dari tuduhan-tuduhan manusia, dari prasangka-prasangka buruk manusia. Mintalah kepada Allah. Nasihat yang keempat, idza sta'anta fasta'in billah. Lalu nasihat yang terakhir, inilah yang sebenarnya inti dari ceramah kita hari ini. Kata Rasulullah menutup hadisnya, wa'lam. Kalau yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat bentuknya nasihat, kerjakan maka Anda dapatkan. Yang kelima bentuknya informasi Bapak Ibu sekalian. Tadi kan nasihat pertama, jagalah Allah maka Allah menjagamu. Nasihat yang kedua, jagalah Allah maka Allah selalu membersamaimu. Nasihat yang ketiga, jika engkau mintalah pada Allah. Yang keempat, nasihat yang keempat, jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah. Nasihat yang kelima bukan bentuknya lagi nasihat seperti yang empat tadi, tapi nasihat yang kelima bentuknya informasi. Setelah kemudian Anda percaya dengan empat ini, maka Anda akan dapatkan satu keyakinan yang luar biasa di nasihat yang kelima. Apa nasihatnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal ummah, ketahuilah. Ini boleh kalian pakai dalam kehidupan kita, Pak.
Percaya sama saya, kalau Anda amalkan 5 ini, Anda terapkan yang 4, Anda yakini yang kelima, demi Allah Bapak Ibu sekalian, dunia mau terbakar sekalipun Anda aman-aman saja. Anda nyaman-nyaman saja. Semua orang membusuhi Anda sekalipun, Anda santai-santai saja. Anda nyaman-nyaman saja. Kenapa? Karena Allah membersamai Anda. Ingat, 4 hal yang pertama, amalkan. Tapi ada nasihat yang kelima, yakini dalam hidupmu. Dan jangan ragu, istiqomalah dengan keyakinan ini. Apa kata Rasulullah? Wa'lam, ketahuilah, annal ummah, seandainya semua umat, ijtama'u, mereka berkumpul, ala ayyadurruka bisyai'in, agar untuk berkumpulnya mereka, tujuannya untuk membahayakanmu. Ketahuilah, seandainya semua manusia, kata Rasulullah, berkumpul untuk membahayakanmu, memberikanmu mudarat, memberikanmu sesuatu yang bisa membahayakan kehidupanmu, membahayakan hartamu, membahayakan jabatanmu, membahayakan rezekimu, membahayakan anak-anakmu, membahayakan dirimu dan seluruh keluargamu. Wa'lam annal umma law ijtama'u ala ayyadurruka bi syai' lam yadurruka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu lak. Allahu akbar. Kata Rasulullah, seandainya semua manusia berkumpul untuk membahayakanmu, untuk membuat fitnah untukmu, untuk memasukkanmu ke penjara, untuk menghancurkan bisnismu, untuk menghilangkan jabatanmu, untuk menghilangkan semua keluargamu, untuk merendahkan dirimu. Banyak manusia iri Pak pada orang yang lain. Maka Anda jangan pernah merasa aman dari fitnah manusia. Itulah kenapa selalu kita berlindung dalam surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Lalu kemudian di akhir ayatnya, min syarri hasidin idza hasad. Dan dari orang-orang yang dengki ketika dia dengki. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Anda hidup bersama manusia yang juga cinta dengan dunia. Maka kadang-kadang Anda mengejar akhirat, tapi orang tersebut mengejar dunia, dan dia tidak mendapatkan dunia yang Anda dapatkan, maka dia halalkan segala cara untuk dunia Anda, untuk dunia dia. Maka min syarri hasidin idza hasad. Dan ya Allah, aku berlindung dari keburukan orang-orang yang dengki ketika dia dengki. Tapi ketahuilah, kalau Anda yakini yang 5 ini, ketahuilah kata Rasulullah, seandainya semua manusia berkumpul untuk mencelakakanmu, maka percayalah tidak ada satu bahaya pun, tidak ada satu fitnah pun yang akan sampai pada dirimu kecuali atas apa yang Allah izinkan. Dia mau buat fitnah bagaimanapun, dia mau menuduh kita seperti apapun, dia mau berdusta atas nama kita seperti apapun, demi Allah tidak akan pernah membahayakan kita kalau Allah tidak mengizinkan terjadi. Kalau Allah yang menjaga kita, tidak ada yang bisa merusak kita. Kalau Allah yang menjaga kita, tidak ada yang bisa membahayakan kita. Tetapi ketahui, hadisnya belum selesai, Rasulullah lanjutkan informasinya. Sebaliknya, kata Rasulullah, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka bi syai'in ila ma qad katabahu Allahu lak. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, seandainya semua berkumpul, bersatu untuk kemudian memberikan pada kalian manfaat, kebaikan, atau apa saja yang kau inginkan, semua orang sudah berkumpul untuk kebaikanmu, kata Rasulullah, tidak akan ada satu kebaikan yang sampai, satu manfaat yang sampai, kecuali juga atas izin Allah. Seandainya semua orang ingin menjagamu, seandainya semua orang menyukaimu, tapi kalau Allah membencimu, tidak akan ada kebaikan itu satupun yang akan sampai kepadamu kalau Allah sudah membencimu. Dan inilah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya agar kemudian bisa meyakini yang nomor 5? Amalkan yang 4 pertama. Jaga Allah dengan banyak berzikir, jaga solat 5 waktu Anda, banyak bertasbih, banyak baca Al-Quran, banyak mendekatkan diri pada Allah, perbanyak solat sunnah Anda, berbakti pada kedua orang tua, banyak bersedekah. Jaga Allah, jaga Allah. Yang selanjutnya, bersamai Allah dalam setiap keadaan. Susah ingat Allah, senang ingat Allah, dapat nikmat syukur ingat Allah, dapat musibah sabar ingat Allah. Itulah makna dari nasihat yang kedua. Jika minta, jangan sama bupati, jangan sama wali kota, jangan sama gubernur, jangan Pak Kadis yang diminta. Minta sama Allah, supaya Anda enggak kecewa, supaya Anda yakin bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Jika minta pertolongan juga sama, jangan sama gubernur, jangan sama yang lain, jangan sama atasan. Minta pertolongan sama Allah. Barulah kemudian Anda bisa meyakini yang nomor 5.
seandainya semua manusia berkumpul memberikan bahaya untukmu, tidak ada bahaya yang akan terjadi kecuali apa yang diizinkan Allah. Sebaliknya, seandainya manusia semua berkumpul untuk memberikanmu manfaat, tidak akan ada manfaat yang sampai kepadamu kecuali atas izin Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa tercerahkan dengan pencerahan yang singkat ini, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semakin bergantung pada Allah, bukan lagi kepada manusia. Karena berkata para ulama kita, siapa yang harapannya digantungkan pada manusia, maka tidak akan ada yang didapatkan kecuali kekecewaan. Dan siapa yang berharap dan berharapnya hanya pada Allah, tidak akan ada yang dia dapatkan kecuali kenikmatan dan kesyukuran. Dia sesedih apapun, ada Allah bersamanya. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan di dalam Al-Quran yang diabadikan dalam surah At-Taubah, Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar yang sangat bersedih ketika itu, la tahzan innallaha ma'ana. Ketika kemudian mereka sudah gemetar berada di dalam, lalu kemudian Quraisy sudah berada di depan gua dan hampir saja mencelakakannya. Ingat, rumah yang paling mudah hancur, rumah laba-laba. Tapi dengan rumah laba-laba itulah Rasulullah terselamatkan bersama Abu Bakar di Gua Thur. Seakan Allah ingin melihatkan kepada orang kaum Quraisy, lihat, sehebat apapun Anda membaca jejak Rasulullah, sehebat apapun Anda ingin membunuh Rasulullah, kalau Allah mau segala sesuatu terjadi, terjadi. Kalau Allah tidak mau itu sampai bahayanya kepada Rasulullah, tidak akan sampai. Bahkan ketika kaki mereka sudah hampir terlihat, sampai Abu Bakar gemetar, takut kalau nanti kemudian mereka ketahuan berada di Gua Thur, maka Rasulullah akan terancam nyawanya. Tapi apa kata Allah dalam At-Taubah? Idh huma fil ghar, ketika keduanya berada dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, ketika Rasulullah katakan pada sahabatnya Abu Bakar, dipegang tangannya, lalu dikatakan la tahzan, jangan bersedih Abu Bakar, innallaha ma'ana, sungguh Allah bersama kita. Pak, ini mungkin nasihat yang paling penting Anda taruh dalam hati Anda, tanamkan dalam diri Anda. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah selalu bersamamu. Asal Anda taat, asal Anda rajin salat, asal Anda tidak berbuat dosa, asal Anda selalu mendekat pada Allah, apapun yang terjadi padamu, mungkin ada orang yang ingin melukaimu, mungkin ada orang yang memfitnahmu, apapun yang akan terjadi, ikhlas karena Allah dan katakan kalimat ini dalam hatimu. Insya Allah ringan, Pak. Insya Allah ringan menghadapi kehidupan ini. Demi Allah, kehidupan ini tidak akan pernah habis fitnah dalamnya, Bapak Ibu sekalian. Katakan dalam hatimu, la tahzan. Ini dikatakan oleh Nabi terbaik kepada manusia terbaik. Manusia terbaik selain para nabi dan para rasul tentunya Abu Bakar. Tidak ada manusia yang lebih baik dari Abu Bakar selain para nabi dan para rasul. Maka dikatakan oleh rasul terbaik, nabi terbaik kepada manusia terbaik. Apa perkataannya? La tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sungguh Allah bersama kita. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Semoga pencerahan hari ini, zuhur kali ini bisa bermanfaat. Intinya adalah kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Istiqamah itu ketika bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada yang lain. Itulah makna dari tauhid kita, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk kita sembah, yang pantas untuk kita minta pertolongan, yang pantas untuk minta kesehatan, yang pantas untuk kita minta jabatan, yang pantas untuk kita minta kesehatan, yang pantas untuk kita minta rezeki, kecuali Allah. Minta jodoh Allah, minta rezeki Allah, minta jabatan Allah, minta istiqamah Allah, minta kebaikan dunia Allah, minta selamat dunia akhirat Allah. Semuanya Allah, 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 Allah. Tanamkan dalam hatimu ada Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.